Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahesa Kreatif, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sore ini tetap ceria dan seru. Betul, mudah-mudahan semua yang menyaksikan live kita sore ini itu selalu dinaungi keberkahan dan semangat. Amin. Balik lagi bersama gue Dika dan Gua Ube, kita dari Mahesa Kreatif, balik lagi di program Mahesa Live Sharing gitu ya? betul. Kita akan ada sharing-sharing ya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Teman-teman boleh chat di kolom chat dan nanti Boleh. kita akan jawab. Boleh. Nah, pasti Kak, hari ini kita mau bahas yang memang kita lagi pas banget, lagi kita ada program bukaan ya. Betul. Jadi Mahesa tuh sekarang lagi ada program namanya Mahesa Internship Program atau MIP. Wah. Ini kita udah buka masuk ke batch ke-6. Batch ke-6. Ya, batch ke-6. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau coba ngerasain gimana kerja di industri kreatif khususnya di event organizer gitu ya, boleh cek di Instagram kita atau di TikTok cara untuk daftarnya. Betul, dan ini merupakan suatu pengalaman yang tidak akan terlupakan karena biasanya ini kalau kita PKL atau magang ya internship program itu paling-paling juga kita ikut program di suatu corporate, kita cuma fotokopi aja. Iya lagi, benar. Ketik-ketik gitu ya. Benar banget. Tapi experience-nya itu nggak ada. Istilahnya tuh cuman ininya aja hanya garnish pelengkap. Tapi kalau di sini isinya daging semua. Betul, isinya daging, ada sapi, ada kambing. Nah, anyway, gue sedikit spill ya Mas Dika ya. Oke. Jadi program MIP ini udah masuk ke batch yang ke-6 dan setiap tahunnya itu kita ada 3 program di MIP Mahesa Internship Program ini. Jadi yang pertama itu adalah learning event. Learning event. Ya, belajar event. Betul, belajar event. Karena kalau lu mau execute otomatis harus tahu teorinya dulu, gitu ya. Dan nantinya ada beberapa kelas yang nanti akan dijalanin sama teman-teman di MIP ini yang akan diajari dulu, Mas Dika. Oke. Yang akan diajarin dulu, nanti mentornya ada Mas Dika, ada gue sendiri gitu ya, dan ada beberapa teman-teman yang memang sudah berkecimpung di dunia event selama beratus-ratus tahun gitu ya. Oke, Mas Ubed, yang pertanyaannya, kalau kita background-nya bukan jurusan sekolahnya ya, studi kita bukan jurusan event itu bisa nggak? Nah sebenarnya kalau gue sendiri nih ya, kalau gue sendiri tuh gue yakin bahwa kalau dunia event organizer itu yang sangat dibutuhkan itu adalah skill individualnya. Oke. Jadi any major jurusan apapun, kalau teman-teman kuliah di jurusan yang bahkan udah bertolak belakang banget sama dunia event organizer atau MICE gitu ya, tetap bisa ikut program ini. Betul. Tetap bisa ikut berkecimpung di dunia event organizer. Iya. Karena yang pertama itu nanti kita akan ada learning event yang kita akan belajar dari nol. Belajar dari nol ya? Betul. Kita Oke. belajar dari awal banget apa yang mesti disiapin, apa yang harus dikerjain. Sampai nanti ada juga program yang nanti akan langsung ikut terjun di event project. Wow. Event project itu berarti Mahesa lagi ada project event, ada real client. Nah, teman-teman itu nanti akan berkecimpung. Wih. Dan jangan takut nantinya job desk apapun itu nanti akan kita training pelan-pelan. Jadi kalau pertanyaan tadi Mas Dika, bisa nggak sih teman-teman yang beda jurusan? Bisa banget. Oke, ambil sampel nih, jurusan kedokteran. Ya, oke. Walaupun jadi dokter, pasti kan kedokteran juga punya agenda meeting ya. Iya, betul. Kemudian ada agenda simposium, ada agenda seminar. Nah, itu Betul. bagaimana cara menghandle, mengorganize acara meeting, seminar, itu ada ilmunya juga kan. Benar Jadi banget. ilmu dari internship magang yang ada di Mahesa ini pasti bakal kepake di kehidupan kelak. Benar sih. Contohnya ya, Mas Dika, kita tuh, gue lupa ya, di batch berapa gitu, Iya. itu tuh ada yang dia tuh dari ahli gizi kalau nggak salah. Wow, gizi ya. Iya, ahli gizi terus nyobain internship di Mahesa Kreatif gitu. Terus gue sendiri nanya, kok mau sih gabung gitu. Terus yang pertama dia bilang di interestnya tinggi gitu loh. Jadi dia lagi ada waktu, emang lagi waktu PKL, terus PKL-nya dia udah selesai. Terus dia benar-benar nyempetin untuk ngirim CV, interview, dan akhirnya benar-benar karena dia memang interest gitu ya, akhirnya kita terima. Dan kita ajarin satu persatu gitu. Dan akhirnya dia bisa ngikutin semua flow-nya. Wih, keren. Emang enak tuh. Kalau misalkan Mas Dika sendiri ya, kalau Mas Dika dulu kuliahnya di mana tuh? Aku tuh dulu kuliah itu di Bali, jurusan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, jurusannya administrasi perhotelan itu diploma 4. Jadi kita belajar gimana caranya
menjadi seorang general manager GM. Jadi belajar operasional semua sampai dengan manajerial. Nah, ada 2 kali kesempatan untuk mahasiswa diploma 4 untuk internship atau PKL. Oh gitu. 6 bulan pertama kita di operasional. Saya waktu itu ngambilnya di Hotel Grand Hyatt Bali dan 6 bulan berikutnya di semester 7 saya ngambilnya di manajerial di sales and marketing di hotel di Bogor. Oh berarti Mas Dika pernah ngerasain magang dong atau PKL gitu ya? Pernah. Cuma waktu itu memang benar-benar lagi magangnya di hotel gitu ya, Di karena hotel. memang sesuai dengan jurusannya perhotelan. Betul. Oh oke. Mas Dika waktu magang gitu ya, itu kira-kira apa challenge salah satu pertama-tama nih ya, kira-kira challenge terbesar apa sih coba ikut magang di perhotelan gitu ya? Oke. Kalau di tingkat operasional sepertinya sih sebenarnya nggak ada challenge ya. Karena kita lebih menjadi eksekutor aja. Misalkan ini tolong di kayak waktu di kitchen, tolong dipotong-potong, tolong ini digoreng-goreng gitu. Kita tinggal mengikuti arahan dari supervisor kita. Tapi kalau saat kita manajemen di trainingnya itu di manajerial, nah ini memang kita sudah harus berperan sebagai profesional karena kita ketemu sama klien juga, ngebantuin sales marketing sebagai asistennya. Misalkan Mas Dika bikinin draft kontrak, kita bikinin kontrak. Misalkan senior kita lagi penuh nih, kita bisa gantiin beliau. Ketemu sama klien, ngobrol, bahkan juga bisa dapat experience negosiasi ya. Negosiasi? Emang ikut juga berarti gitu? Ikut, karena kita sudah dikasih ditatar, Mas Dika ini untuk bottom price, ini middle-nya, ini penawaran kita di sini ya. Jadi kita boleh selama masih dalam on plafond kita boleh menggunakan. Gitu. Tapi kalau artinya kan gini ya, kalau misalkan teman-teman magang gitu ya, dia kan sebenarnya salah satu yang memang jadi tujuan utama magang itu kan adalah belajar kerja. Karena itu memang bagian dari SKS ya, dari kampus. Iya, benar. Iya. Nah itu tuh waktu itu perasaannya Mas Dika gimana dari dunia kampus yang benar-benar sama teman-teman, dunia belajar gitu ya, terus akhirnya coba ikutan kerja gitu loh, apalagi di hotel yang udah punya sistem organisasi sama sistem perusahaan yang udah settle gitu kan. Iya, memang agak beda ya. Tapi memang sih kalau secara teori ya, kita belajar teori di kampus ya. Tapi ketika praktek memang ada beberapa ilmu yang kita nggak didapatkan yang kita pelajari di kampus. Oke. Dan ini memang beda banget antara kerja langsung di lapangan, kita bisa mengetahui dan juga bisa dapetin experience yang nggak ada di pelajaran di sekolah, dan kita dapetin semakin banyak kita dapat ilmunya langsung di lapangan itu semakin upgrade buat diri kita gitu. Nah yang paling susah apa tuh Mas? Yang nyesuaiin diri dengan dunia perkuliahan, terus abis itu tiba-tiba shift ke dunia pekerjaan gitu. Yang paling susah tentunya kita karena kebiasaan ya, behavior kita kan kalau di kampus sama di profesional beda. Kita harus benar-benar siap tampil karena kita udah masuk ke profesional. Kalau di kampus nih kita kan istilahnya kalau dalam penampilan, kalau perempuan-perempuan nggak dandan nggak apa-apa ya. Tapi kalau di profesional ya kita apalagi sudah maju dengan orang-orang yang komersial yang ketemu dengan klien, ya kita profesional juga, berpenampilan profesional, berkomunikasi profesional, menjawab pertanyaan klien. Misalkan klien nih ada yang jam 10 malam chat, Mbak kamar hotel masih ada nggak gitu. Nah itu kita harus balas. Oh gitu. Karena itu bagian dari tuntutan dari profesi. Jadi pada saat magang pun ketika malam-malam ada WhatsApp itu kita harus balas. Gitu kalau lagi ada koordinasi di internal. Nah berarti ya sebenarnya kalau misalkan magang atau belajar kerja gitu ya, itu tuh sebenarnya benar-benar harus udah nge-shift gitu ya. Benar. Di twist gitu loh. Habit dari dunia perkuliahan ke dunia kerja. Betul. Sebenarnya kalau Mas Dika yang dialami sama Mas Dika itu kan masuknya ke industri perhotelan gitu ya, yang udah sistemnya settle, terus organisasi juga udah lengkap gitu ya. Kalau di dunia event organizer sendiri sebenarnya ya di batch 1 sampai dengan batch 5 tuh itu tuh kalau di sini ya itu tuh masih ada yang benar-benar ya kalau dunia event kan apalagi di kantor event agak lebih fleksibel dari kayak seragam kita agak bebas gitu ya, outfitnya lebih fleksibel gitu. Cuman pada saat nanti ketemu sama klien harus kayak gimana gitu. Itu tuh benar-benar emang harus ditwist sih. Betul. Jadi yang mau gue sampaikan adalah kalaupun seandainya nanti teman-teman magangnya ada di sini, itu tuh vibes-nya memang sebenarnya vibes kantor-kantor agensi pada umumnya sebenarnya gitu ya. Tapi
kalau dari ngikutin ritme kerjanya memang kerja sih. Emang kerja gitu. Karena kalau misalkan nanti kita bawa ke klien, kita bawa ke venue gitu, sampai ke ngikutin ritme kerja kita tuh emang bener-bener kerja banget sih Mas Dika. Jadi mudah-mudahan teman-teman kalau misalkan nanti ada yang mau bergabung gitu ya, kita bener-bener pengen nyajiin suasana kerja, beneran belajar kerja, tapi cukup menyenangkan. Betul. Dan saya itu pernah tuh Mas Ubed, waktu kita masih ini ya, masih kuliah gini ngelihat ada event nih, event konser atau nggak event apa, ini keren banget ya, ada Soundrenalin, ada panggungnya, ada artisnya, ini gimana caranya ya bisa buat kayak gini gitu. Nah itu tuh dulu kita nggak terpikir, nggak ngebayang ini gimana kok bisa tiba-tiba Bim Salabi menjadi kayak gini gitu, besar keren acaranya. Ternyata setelah kita masuk di ikutan masuk ke industrinya, kita bisa belajar, oh ternyata ada tahapan-tahapannya. Dan inilah kesempatan buat teman-teman yang mau magang bisa belajar nih, keren banget. Iya sih, benar sih. Karena ada beberapa, bahkan gue inget di batch kedua kalau saya, batch kedua sampai sama batch ketiga itu transisinya agak panjang tuh Mas Dika. Karena dia tuh masih waktu itu masuk di semester 6, masuk semester 6 sampai kita udah kasih batasan gitu ya, bukan kasih batasan. Dia kebutuhannya magang sampai dengan 3 bulan. Terus abis itu karena dia saking nyamannya, akhirnya diperpanjang sampai setahun. Sampai setahun akhirnya dia magang di Mahesa sendiri. Oh iya. Saya ingat di batch keempat. Di batch keempat itu kita lagi ada event di Bali Mas Ube. Oh iya, oke. Akhirnya teman-teman yang lagi magang, yang lagi internship program ada, itu teman-teman pada berangkat juga ke Bali. Oh lumayan juga ya. Naik apa experience-nya ya, ketemu sama pertama di Jakartanya kita ikutan meeting sama mereka, datang ke kantornya, ke corporate tersebut, itu perusahaan BUMN, bank terbesar di Indonesia. Terus setelah itu kita ikut juga terbang ke sana, eksekusi event di sana, keren. Jalan-jalannya dapet, pengalamannya dapet, pokoknya semuanya dapet dah, A sampai Z-nya. Belajar kerjanya juga dapet. Seneng kudu bareng-bareng, bareng-bareng kudu seneng. Istilah yang bagus tuh. Catat ya teman-teman. Apa coba dari dulu? Oke, kalau bicara, kita bahas satu lagi ya. Kira-kira kalau menurut Mas Dika, selain dari dapat, ya kalau di sini magang pasti resmi lah ya. Kita kasih sertifikat, kita kasih grade letter gitu ya, dan resmi gitu. Bahkan kalau di kantor kita ini ada kita tuh sudah melahirkan 2 mahasiswa yang dia ngambil skripsinya, judulnya tuh dari kantor ini, risetnya. Sekalian ya. Risetnya dari kantor ini. Jadi itu sangat berguna banget buat teman-teman yang lagi skripsi juga udah langsung prakteknya di sini, tahu bisa temennya mentor-mentor yang baik-baik. Jadi kalau misalkan butuh data cepet banget. Betul. Mudah. Nah, kalau menurut Mas Dika, selain ada dapat nilai-nilai tadi dan pengalaman ya, kira-kira ada advantage lain nggak yang mungkin di luar dari program magang gitu? Menurut Mas Dika ada nggak? Ya, advantage lain kalau seandainya memang perusahaan IO itu banyak Mas Ube, tapi nggak semua enak, nggak semua asik gitu ya. Dan juga vibes-nya, ambience-nya itu juga perlu dipertimbangkan. Dan dari 5 batch yang sudah magang di sini, saya menyaksikan bahwa pada saat mereka di hari terakhir tuh mereka semuanya nangis, Mas. Mereka kayaknya sedih gitu loh. Karena memang kita dari pertemanannya kita, vibes-nya, kekeluarganya dapat, terus juga knowledge-nya dan juga experience-nya itu nggak terbayarkan. Benar. Iya. Kalau gue nambahin satu lagi. Apa tuh? Jadi sebenarnya selain dari knowledge, skill yang mungkin nanti akan terbangun, salah satu yang terpenting juga ketika ikut magang itu jangan cuman sekedar ikut magang, ikut kerja kemudian selesai. Tapi bangun networking. Jadi networking itu salah satu di tempat magang itu adalah networking yang perlu banget dibangun. Jadi nantinya kalau misalkan teman-teman magang itu bergabung di sini, ikut belajar, pada akhirnya ikut juga ketemu sama klien. Nah itu mereka tidak menutup kemungkinan untuk bisa bahkan membuka atau meluaskan jaringan networkingnya sendiri. Benar. Dan jangan takut gitu loh, karena kalaupun seandainya mereka magang, tapi ketemu dengan klien itu juga one of advantage yang mereka bisa dapetin. Betul. Betul nggak sih? Kerasa, itu bener. Kerasa banget. Jadi buat teman-teman jangan ragu kalau seandainya ada yang mau magang di Mahesa,
silakan nanti kirim CV. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu. Dan kita sudah mulai buka ya, yang kita bisa lihat dicek di Instagramnya Mahesa dan juga di TikToknya. Nanti silakan dikirim email ke email Mahesa Kreatif, admin@mahesakreatif.com. Silakan lampirkan CV-nya. Ya, betul. Dan nanti kita akan ada proses interview di minggu-minggu ini. Dan kita akan mulai program kita untuk batch 6 rencananya di bulan Juli ya. Ya, betul sekali. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan insight kita live Mahesa live sharing. Lupa dulu namanya. Doain tetap konsisten ya acara ini nih. Jadi mudah-mudahan mungkin nextnya nanti kita kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya tentang dunia event organizer, anything apapun itu silahkan tanya aja. Ya. Jadi bukan cuma di live aja nanti ya, kalau misalkan ada ketemu di konten-kontennya di TikTok ataupun Instagram, silahkan tanya aja nanti kita akan bahas bareng-bareng. Siap. Oke, thank you. Terima kasih, sampai ketemu nanti di program live sharing Mahesa berikutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kalau narasumber kan seperti pada tangan. Narasumber Narasumber TV One kali.